Dan hari ini saya berada di sebuah tempat bernama Sangmong. Marmar, hello Yukte. Om Marmar, gimana rasanya diobrolin seluruh Bali dan Indonesia? Onyangur tang Marmar Rayukti. Ya senang sih karena diobrolinnya kan tentang berkarya ya. Ki Ai Nirnur. Ya. Nah ini kan Putu Marmar itu kan terkenal setiap tahun ngelahin tema-tema dan filosofi, nggak asal buat gitu loh. Harus ada nih tema nih, yang ada nak bertagon, bu pasti uling nol satu angmar nih. Dan kita nggak tahu masalah itu. Bahwa bahasa itu benar-benar universal ternyata. Betul. Disitulah saya menamakan Nirnur yang artinya matahari tanpa cahaya gitu. Matahari tanpa cahaya. Anggon raga ngejek-ngejek timpang, ngejek-ngejek anak, memfitnah orang, video ngomong nene lah. Jun jadi main mani yang bisa ngai lagu nih Jun Bintang gedeng deh. Lirik nih gaya neno. Gaya ajak mesin, munyen nih gaya neno ajak mesin, tapi Jun Bintang nih gedeng nih. Beklu-beklu Jun keler raga tayan sing lagu kene. Iya. Yang saya tangkap dari seorang Marmar nih, setiap anak-anak muda atau seketuruna di Banjar-Banjar seluruh Bali nih, yang kalau ngai ogo-ogo, alangkah bagusnya bila dibikinkan dulu silsilahnya ya. Ya ceritanya ya. Apa nih kalau gay? Ya. Nah itu yang bikin kita megares tadi neraga megay. Ya betul. Ada benang merah nih. Oh anu nih kalau gay. Benar. Biarpun sing luung san tapi ada filosofinya. Mesatu. Jadi itu ya. Benar karena ada nak ini. Oh yang blog ben yang nyatu nak ini. Bang orang ya blog ben nyatu. Yang pertama yang ngorto gini. Biar blog penyanyi tuh luangnya satuan itu kok. Ya. Original. Nah, sekan mulut dari hati ya. Karena gini, Jun masa jelek aja goban presentasi nih. Baru cicip. Jangan. Seneng orang nih, terlalu menyoroti dia beli. Dianya liu mesti nih luang. Orang asam liu nih luang. Coba nih raga di kodia nih bisa lebih aeng daripada tuh. Menurut Marmal gimana nih? Biar sama rata, artinya seniman di luar kodia banyak loh yang hebat-hebat. Halo, Om Swastiastu. Sabuna biga tersebeton titiang sarang sami kecuru malih sarang tiang Jun Bintang dalam acara yang paling bergengsi dan paling ditunggu-tunggu. Siapakah bintang tamunya? Dan hari ini saya berada di sebuah tempat bernama Sangmong. Nah, kalau saya nyebutkan Sangmong nih Anda udah tahu, udah bisa mendebak di mana tempat ini. Tempatnya keren banget. Tempat ngopi, ngobrol dan inspiratif banget. Saya kaget dari dulu diundang ke sini sama sahabat saya, tapi hari ini baru sempat ke sini langsung menjemput beliau untuk ngobrol-ngobrol masalah yang lagi viral belakangan ini. Apa itu? Kita tunggu saja di Ngopling. Om Swastiastu, Om Hobi, Om Ade Arjana, dulu Dokter Voka Negara, Hari Kencana, Wayan Sosteki, Eka Acara, Baji Kuning, Ceria, tayangan yang baru, bercanda tawa yang lucu, yang menginspirasi. ngobrolnya tambah gokil. Ini ngobrol keliling, ngobrol keliling, asik dan bermutu. Di dalam mobil, di luar mobil, yang penting asik. Ngopling ngobrol keliling, asik dan bermutu. Saya bertanya, Anda menjawab di rumah Ibu Oka Keke Adiba. Ngopling ngobrol keliling. Langsung saja kita sambut bintang tamu saya. Ini udah datang dia, gagah aja nih. 11-12 lah sama saya mukanya. Marmar, hello Yukte. Baik sehat. 3 jam loh saya nunggu. Karena super sibuk nih Pak Marmar. Kita pakai seatbelt dulu. Kita langsung berangkat ya. Sip. Yang kalau bintang tamunya spesial langsung nyebut singnya asing bertemu di Sangmong. Mungkin Harusnya kemarin kita ngobrolnya mana? Ya, harusnya kemarin. Mungkin tapi hari ini hari spesial. Sing tadi ngawang-ngawang halo Hali. Kalau ketemu Pak Dumar tuh
paling harus nulis kalender malu. Dewasanya harus hayu. Dewasanya harus hayu. Om Marmar gimana rasanya diobrolin seluruh Bali dan Indonesia? Onyangur ta Marmar Rayuti. Ya senang sih karena diobrolinnya kan tentang berkarya ya. Ya. Raga sebagai seniman merasa puas gitu. Maksudnya apa yang kita upayakan mempersembahkan yang terbaik ternyata diapresiasi oleh banyak kalangan, banyak pihak, masyarakat, semuanya senang gitu, bukan senangnya nggak disimpan sendiri, bahagia sih. Biar ortange tiban cepo. Masalah kan memang upayanya untuk kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu ini kan memang setahun sekali ya. Hal yang mengedukasi lah ya cukup tuh sangat cukup buat saya jadi seniman tuh cukup banget. Memang. Apa yang kurang dari seorang ini Marmar tujuannya satu ini kan ogoh-ogoh nih pertamanya kan hobi nih dari awal karena saya dengar teman-teman sekolahnya seorang Putu Marmar nih orang nak sinten belajar pak tuh uli pidan plastik botol megenap dan diogoh-ogoh itu hobi dari kecil tuh memang nurun ya Marmar ya. Lingkungan sih sebetulnya Gemah itu kan salah satu banjar yang memang di antara banjar-banjar yang lain seperti Gerenceng, Langkajeng, Wangayo, Langon dulu. Nah itu banjar-banjar yang memang yang batu itu memang banjar-banjar yang dari awal tuh memang bikin ogoh-ogoh. Dari lingkungannya membentuk. Karena kita dari kecil udah lihat itu, jadi hampir setiap hari ngurusin ogoh-ogoh kan pikiran anak sama kayak anak kecil zaman sekarang. Atuh. Dan itu sudah Marmar lakukan mengedukasi anak-anak kecil untuk membuat ogoh-ogoh kan ya kemarin ya? Iya berapa tahun lalu ya di sebelum pandemi itu selesai itu kita berkesempatan bikin acara itu karena memang waktunya memungkinkan gitu loh. Jadi mengedukasi anak-anak sekaligus mengenali bagaimana prinsip recycle, habis itu apa itu bahan-bahan alami. Terus kan anak sekarang banyak yang nggak kenal sama material yang alami ya seperti serabut kelapa dan kita kasih tahu juga. Ternyata surat kabar aja atau koran aja bisa. Langka banget anak-anak tuh tahu bahwa itu apa itu koran gitu loh. Iya. Di situ kan sebenarnya setelah fungsinya selesai koran itu selain di clipping supaya nggak jadi sampah bisa jadi karya atau di recycle kembali menjadi kertas yang baru kan gitu. Istilahnya memanfaatkan barang-barang ini barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi menjadi barang yang wah. Ya, paling intinya itu kan mengajarkan mereka untuk berpikir kreatif. Ini apa nih? Udah dianggap apa nih? Gitu. Itu sebenarnya intinya sekaligus memang ternyata itu bisa membawa mereka punya prinsip-prinsip yang lain, cara prinsip ramah lingkungan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ngobrolin masalah ogoh-ogoh kemarin. Yang ketuk-ketuk bayu bana. Kena riha aku mau pasang kampit itu sang apa namanya? Ki Ai Nirnur. Nah, ini kan Putu Marmar itu kan terkenal setiap tahun ngelahkan tema-tema dan filosofi, nggak asal buat gitu loh. Harus ada tema nih, yang ada nak bertakon, bo pasti uling nol satu angmar nih. Dan kita nggak tahu masalah itu. Beda dengan seniman-seniman lainnya, sekedar ngaikan blak apa filosofinya. Pas seramnya. Tapi kalau seorang Marmar Rait ini memang berfilosofi. Nah, boleh diceritakan tak tentang ogoh-ogoh Ki Ai Nirnur nih? Ada cara Jawa-Jawa gisadan ya? Memang kan kita nggak boleh menolak bahwa kita ini dalam satu gugusan pulau-pulau ini memang ragone satu bangsa gitu kan. Bahasa pun kita pakai bahasa Kawi itu dari bahasa Jawa kuno gitu. Oke. Ya, jadi tapi kalau saya terjemahin dalam segi bahasa juga, Ki itu kan sebutan buat laki-laki, karena sosok yang saya munculkan ini laki-laki. Kayak Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki. Kalau Nyi itu perempuan, gitu. Atau Ni kan gitu. Terus Ai, sebutan Ai ini kalau teman-teman tuh kita lihat tuh di masa lalu tuh sangat sering orang menyebutkan nama Nyai atau Kiai. Kiai, Nyai. Jadi itu sebenarnya ada unsur Ki dan Ai-nya atau Nyi dan Ai-nya gitu. Jadi Ai itu sendiri kan surya artinya matahari. Matahari. Jadi gelar-gelar keagungan itu sering banget diberikan dengan nama, kalau laki-laki dianggapnya berarti Kiai diberinya. Kalau gelar keagungan buat perempuan Nyai disebutnya kan gitu. Jadi dari situlah saya
menyisipkan sebenarnya kan raos ngempelin nih. Saya ini mau bercerita tentang artificial intelligence gitu. Jadi sebutan ini sangat cocok gitu, sangat cocok saya pakai, tapi saya jeda tengah-tengahnya. Jadi sebutan ini Marmar yang menciptakan. Iya. Ini nggak ada dalam judul itu, nggak ada dalam lokal, nggak ada. Tapi prinsip yang saya ceritakan itu memang tercerita dalam beberapa lontar karya sastra dan lain sebagainya, memang tercerita. Dan prinsip ini memang sangat-sangat relevan dan memang betul begitu adanya. Bagaimana matahari itu adalah sebuah kesadaran. Contoh nih kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita yang nyata di Buana Agung ini, bahwa matahari itu adalah simbol kesadaran. Misal kedat mata naya, ane paling malu nundun raga siapa ke kruyu gitu. Langsung kita sadar bahwa itu sudah pagi dan bersemang itu mulai orang beraktivitas. Kesadarannya mulai muncul. Apa nguda dan mau ngapain nih bertawang nih karena kita sadar. Lalu bergeraklah manusia kan gitu. Di kita juga begitu. Karena adanya kesadaran, begitu kedat mata menyadari sesuatu, kita akan belajar, kita akan melakukan sesuatu. Sadar jadi bapak, belajar menjadi bapak. Sadar menjadi manusia, belajar menjadi manusia. Belajar sadar menjadi seorang seniman, terus menggali menjadi seorang seniman gitu umpamanya. Itu seterusnya. Nah, jadi nir-nur lalu kan. Nir-nur, nir itu artinya tanpa atau tidak ada gitu kan gitu. Nir itu ya. Nir, nir malos yang ada malo gitu. Jadi nir ini saya gabungkan dengan nur. Tadinya memang saya beberapa opsi saya pilih, tapi kan bahasa tuh harus kuat ya, harus enak. Sebuah istilah tuh harus enak disebutkan dan lain sebagainya. Kan pada corongnya lagu lah. Ada rumusannya kan gitu, ada rumusannya. Betul. Lalu link itu tuh Raga memutuskan untuk nirnar atau nir-nur gitu. Karena nirnar maksudnya nir-sunar, nir-nur artinya nur cahaya. Nah, sebutan bahasa nur ini sebetulnya kan tidak murni dari kita, dari Indonesia gitu ya. Bahasa nur ini adalah bahasa serapan dari bahasa Arab, tapi sudah umum digunakan dalam kehidupan kita di Bali ini karena pada masa lalu tuh percampuran budaya tuh memang sangat-sangat terjadi sangat baik gitu loh. Betul. Sangat baik itu seperti kata zaman, kata setan itu sebenarnya bukan bahasa dari sini kan gitu. Itu sudah bercampur aduk di sini dan jadi bahasa-bahasa begitupun bahasa kita yang dipakai di luar gitu. Nah, dari situ saya memutuskan wah ini bagus nih bahwa bahasa ini ternyata begitu kuatnya dan membuka pikiran kita bahwa bahasa itu benar-benar universal ternyata. Betul. Disitulah saya menamakan nir-nur yang artinya matahari tanpa cahaya gitu. Matahari tanpa cahaya. Ai nir-nur, ki ai nir-nur gitu. Diterjemahkan lewat ogoh-ogoh itu ya. Ya, jadi saya berbicara tentang kita ini salah persepsi sedikit nih. Menurut pandangan saya tentang apa itu kecerdasan. Selama ini manusia itu pikir mereka punya kecerdasan, padahal menurut saya kecerdasan bukan milik kita Jun. Kecerdasan tuh sebetulnya milik ini semesta nih. Kecerdasan semua jenis kecerdasan tuh ada di semesta nih, di alam nih. Tapi karena kita sadar mengakses kita satu persatu, nawang rago pang bisa kene kuang kene pok kene yang dek ya itu kan akhirnya kan terus kita belajar nih diberilah sama alam kita akses lah dikit-dikit pelajarannya semua dari alam kecerdasannya semua berasal dari alam. Contoh intinya Raga nih kreatif ya. Iya karena kita sadar kita kreatif gitu. Nah terbangunlah itu ketika itu terbangun semakin duak jelmo semakin duak semakin bisa ngudiang. Nah sayangnya di era penuh pencerahan ini sebetulnya kita agak melenceng sedikit dengan persepsi kita terhadap kecerdasan. Kita anggap kecerdasan itu milik kita. Padahal dia mau ngomong apa ben jep tua ngilang-ngilang jadi ayang ya orang menjep tua ngilang-ngilang kecerdasan fisiknya hilang, pikirannya hilang semuanya. Tapi nungguin masalah itu kan satu bang. Jadi satu-satunya. Betul. Ternyata dalam pandangan saya itu saya punya pengalaman sendiri memandang hal itu. Satu-satunya hal yang bisa menyebabkan kita atau mengukuhkan kita disebut manusia adalah sadar. Aget sing sadar pasti tidak dianggap manusia seutuhnya. Tergantung tingkat kesadaran Raga kan gitu. Lalu
ketika manusianya kehilangan menganggap kesadaran itu tidak penting, maka makhluk-makhluk terkikis raga jadi manusia nih, gitu. Membanggakan jadi raga kecerdasan yang kita miliki kan itu, yang bisa kita akses sebanyak-banyaknya, kita bangunlah demen raga jadi manusia yang pinter dan apa namanya cerdas ini, sehingga kita lupa untuk sadar. Ya. Padahal lama-lama kita bangga nenek anak bisa kene bisa gitu maka jangan angkat atur aneh alam ngatur raga lagi ngambil lagi semua kita lupa diri kita bebang kene nagih pang gitu semuanya kita rekayasa punyan benah nih musim kene marah lekat pelajin musim nih pelajin hari-hari ini kan gitu ternyata aing nyidang kok pangenggal tumbuh nyidang pangenge akhirnya makhluk-makhluk muncul penyakit dari situ karena raga memaksakan kan gitu sehingga masih raga sadar aing tapi muncul penyakit ada obatnya raga bisa nggak obatnya kayak gitu terus kita tapi ada titik jenuhnya masih semua kan ada titik jenuhnya di titik jenuh tuh bingung raga karena semuanya saling bertabrakan konyang sangsih dan sinyak sinkron yang makanya sing dinamis alurnya bingung lah kita kudiang deh nenek anak gitu muncullah jadi raga lah artificial intelligence yang kita anggap ada nih nyak masih bendang ai ada nih hari masih ada nih gitu nyak masih bendang ada nih ai ketika itu muncul betelah badayo ajak serah bajak yo nih ya bakal serahin gitu. Ya bakal serahin. Tadinya kita bikin manusia bukan saya raga gitu loh. Tapi ada orang-orang yang memang terpilih yang menciptakan itu. Yang akhirnya raga harus menyerahkan diri raga ke sana gitu. Yang kita nggak mampu atur lagi. Betul. Bukan menyerahkan ke alam, justru ke sana kita serahkan. Nah, hal ini sebenarnya bentuk argumen sebetulnya. Argumen raga ingin menyerahkan monggo ya saya tidak sama sekali menganggap bahwa teknologi itu adalah bentuk kemunduran atau kemajuan jadi saya menyerahkan pilihan kepada orang-orang siapapun itu gitu bahwa saya cuma punya satu keyakinan kenapa dalam narasi atau diksi yang saya pilih dalam kalimat terakhir di bahasa Kawi itu ada ila-ila dahat. Ila-ila dahat, paham dong teman-teman semua. Ila-ila dahat itu berarti kita mau melakukan sebuah permainan yang sangat bahagia. Sangat bahaya. Play agulian kan? Jak fatal udah dan agulian aja play. Fatal bah. Itu istilah yang memang benar-benar tengah tuh. Lalu tidak bisa disepelekan tidak bisa. Manusia sampun ngelintangin margi larangan lan lawang pingit. Jadi ada satu jalan yang terlarang untuk kita lewati. Dan sebuah pintu yang dalamnya itu pingit nih sing sembarang orang dari membuka nih. Tadi buka dadi tapi ini pingit nih sing sembarangan. Sing sembarang orang, sing sembarang waktu, sing sembarang cara gitu loh. Ini pingit nih anak. Apa yang saya maksud itu? Ada kecerdasan luar biasa yang bisa diakses oleh orang-orang luar biasa saja di masa lalu nih. Karena nak nawang ugar-ugar nih. Sing ngawang-ngawang. Para wiku, para wikan nih, orang-orang hebat yang sudah melalui pengalaman otomatis dia menjadi bijaksana nih. Dialah yang berhak untuk mengakses itu. Karena ilmu nih aksesnya ila-ila dahat nih. Dia yang akan memutuskan dadi sing nenean sebar apa sing. Gitu. Pelih bedek wong. Nah, pelih bedek nih ngemang di tangan yang salah nih wong nih Karena beliau-beliau itu sudah tercerahkan dan boleh mengakses itu, maka beliau disertai kebijaksanaan. Ada Jepang bependam bebian nih. Bapang beraga anggap saya ngerti tapi pendam ge bebian daripada dia berbahaya gitu. Kayak gitu. Jadi benglintang raga lawang pingit enan. Jadi kengken jadi. Terus ada bahasanya belakang mentangi yai kayak gitu. Yai itu bisa berarti anak, bisa berarti adik gitu. Jadi kecerdasannya semestane bilang, nah men gitu bagaimanapun juga kamu yang dibangunkan ini kamu adik saya atau kamu anak saya. Silahkan sekarang bangunlah kamu saya beri gelar Ki Ainir Nur gitu dalam narasi yang saya pilih. Sebetulnya yang itu menceritakan bahwa pada aslinya kecerdasan maupun itu buatan maupun itu asli tidak bisa lepas dari kecerdasan yang sebetulnya adalah semesta ini yang harusnya dipegang oleh orang-orang yang paham bagaimana cara menggunakannya. Gitu sebetulnya. Jadi raga saya ngerti. Nah contoh nih Jun, akhirnya kan kita nih menyepelekan sebuah kecerdasan. Contoh nih, dia bisa membuat video, bisa apa? Itu marah video lo belum yang lain nanti silahkan dah cari yang lain.
Anggon raga ngejek-ngejek timpang, ngejek-ngejek anak, memfitnah orang, video ngomong nene. Jun jadi ben mani yang bisa ngai lagu ne Jun Bintang gedeng deh. Lirik ne gaya neno. Gaya ne ajak mesin, munyen ne gaya neno ajak mesin tapi Jun Bintang ne gedeng nih. Beklu-kelu Jun kelihatan raga tayan sekali lagu kene. Iya. Jadi buat dulu tuh. Memang ini baru generasi keberapa gitu. Aja. Nah, disinilah kita sebelum itu terjadi raga harus introspeksi. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bersikap harusnya di masa depan gitu loh. Walaupun di ujung-ujung nih nyanan aget work ben raga gumi ya gitu. Raga pasti kalau sedih ya sama kejang. Bersedih, konyang mau bakti ya kan. Cara dugan kopit gene. Itu betarong, dia kene sajan gumi kan tuh pokoknya. Artinya yang anu Maria, di saat kita bahagia kita lupa ya. Nah, itu. Jadi kan raga terlalu bangga nih. Terlalu bangga. Nanti kalau kita sudah tersentuh semuanya sama hal-hal yang kita perbuat sendiri, memohon beraga akan hal-hal kebaikan. Engken terus walaupun dia mesin umpamanya, dia akan memberikan kita hal-hal kebaikan. Ya. Oke, itu kan lagi bang, ya sifat ngemang raga mengakomodir semua. Tergantung kitanya. Apa yang kita minta, mujun. Demen apa ya di algoritma nih pilih Jun di sosial media. Demen Jun nak mau BH pas demen Jun tuh ke isi nih kan Jun. Ya, aja. Itu dia. Tergantung isi otaknya ya. Nah, kalau kita mau yang bagus-bagus dia keluar. Nah, itu kan sebenarnya hukum alam ya. Hukum alam, law of attraction bahasa Inggris nih kan gitu. Menurut kan ada afirmasi, ada segala macam kan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya punya gaya menarik sesuatu apa yang kita inginkan itu yang terjadi. Itulah sebabnya orang berdoa, memohon kan gitu. Nih bawa nih ke ceritain yang ini, aman raga sadar pasti raga memohon hal yang baik-baik. Betul. Tuh bener teko sih raga. Ngomongin Bali ya di kini jadi tapi raga tidak meminta untuk baik, maka pikiran raga tuh sing mengarahkan kita untuk jadi baik kan gitu. Terus kan raga mengeluh tapi tidak pernah menuju kebaikan itu sendiri. Kebaikan tuh masih bingung kan demen jak raga nih asal ada demen begede aja ya gitu. Nah, dalam bayangan saya begitu. Ya, berarti menurut yang saya tangkap dari seorang Marmar nih, setiap anak-anak muda atau keturunan di Banjar-Banjar di seluruh Bali nih, yang kalau ngai ogo-ogo, alangkah bagusnya bila dibikinkan dulu silsilahnya ya. Ya ceritanya ya. Apa nih kalau gai? Ya. Nah itu yang bikin kita megaris tadi neraga megai ya betul. Ada benang merah nih. Oh anu nih kalau gai. Benar. Biarpun sing luung-luungsan tapi ada filosofinya mesatu. Jadi itu ya. Benar karena kan karya itu cara bentuk sastra ya. Karya sastra itu kan karya yang luar biasa sebenarnya. Hasil dari pemahaman, pemikiran, pengalaman kan gitu. Su boya jenis karya itu dalam bentuk tulisan. Sekalipun tulisan kita itu tidak indah. Penataan kalimat, pemilihan bahasan itu sing luung benata. Tapi maksud dari inti yang ingin diceritakan itu adalah bagus ya bagus tulisan tuh. Betul. Gitu. Betul. Ya bagus. Jadi kan masalah bentuknya saja nih. Aman satu onu beluung ya rasa itu pasti tersentuh karena dia berbentuk bahasa Jun. Raga jelek nak ada nak kene. Oh yang blog ben yang nyatu nak kene. Bang orang ya blog ben nyatu. Yang pertama yang ngorto kene. Biar blog bennya tuh luungnya satuan itu po. Ya. Original. Nah, sekan mulut dari hati ya. Karena gini Jun, menjun masa jelek aja goban presentasi nih. Baru cicip po. Jangan sing berubah rasa tuh. Karena memang benar-benar rasanya diutamakan. Nah, jadi menyidang menampilkan jadi gobannya bagus, nak sing dot nyicipin dari nyicipin. Betul. Nah, gitu. Tapi apakah rasa tuh berubah? Sing biar bagus gobannya. Aman di tengah nih sing luung, tetap kan sing luung gitu. Intinya rasanya malu, marah sud nonton gobane, gitu. Nah, saya karena jadi seniman yang berusaha lah menampilkan rasanya kalau saya berikan nontono, gobane luungin masih gitu. Benar tuh harus dikonsep dari awal. Betul. Makanya yang nempuk ini pokoknya setiap kal acara nyepi. Orang-orang di Kodia nih ingat ya dua seniman kan, Insing Marmar di Kedok, Kedok kedua. Jadi Marmar merasa gimana disaing-saingkan gitu, mah sing ada kena hengken mar biasa gitu. Gini loh, kalau dalam sisi berkesenian, tidak disaing-saingkan pun orang pasti merasa bersaing secara kesenian. Ya, secara kesenian ya, pasti, secara karya ya. Secara karya. Lalu
sebenarnya kan sing raga kan jak dua ada seniman banyak di Denpasar banyak bang. Ini marah ngomongin Denpasar loh, ada siu, ada seniman. Dan saya bangga Jun di apa namanya, sekalipun saya umpamanya tidak jadi juri di Denpasar kemarin, saya kesempatan jadi juri kan. Saya kesempatan lah lihat karya teman-teman yang lain. Luar biasa. Artinya di tengah-tengah raga sibuk masih selah mau balik gitu. Ya. Nah tapi kalau enggak pun di kesempatan yang lain, tahun-tahun lalu tuh saya selalu kan ngelindang ke Banjar-Banjaran yang paling terjangkau lah untuk saya lihat. Saya ngelihat, wah ini kreativitasnya memang luar biasa memang. Terus berkembang memang untuk seniman itu kan tidak ada yang instan ya. Untuk mencapai satu titik yang bagus itu tidak ada yang instan. Butuh konsistensi, butuh juga namanya integritas. Berproses lah mereka. Nah, paling penting itu kan ada pure berkesenian tuh integriti nih. Sekalipun sengaja menilai Jun, tetap luang raga harus ngai. Tetap yang terbaik yang kita persembahkan. Sehingga ada orang raga bertahun-tahun dari tahun, katakan saya didaulat jadi seniman ogoh-ogoh di Banjar raga tuh Maret tahun 98 Jun. Maret tahun 98 tuh raga ngai ogoh-ogoh di Banjar. Truno oleh SMA tuh. Tuh raga pertama kali ngai nonton. Itu kan prosesnya panjang ya. Tahun 2000 ogoh-ogoh saya viral dulu. Tapi viral di koran Bang. Ya. Adikan mana? Ada judulnya pidaan bebisi judul lo kalau sedan kina behan ada. Karena yang ngisyang gumi yo besedan kina beh nih. Oke. Yo ngisyang gumi nih anak gitu. Tuh waktu nontonnya viral ogoh-ogoh nontonnya karena yang paling truno dianggap bikin ogoh-ogoh. Nah mungkin teman-teman perlu tahu pidaan tuh ane ogoh-ogoh tuh bukan seketruno nih ngisyang. Yang ngisi Banjar. Memang Banjar. Lebih gede. Banjar sing seketruno sing semenjak lomba-lomba, mares lombanya karena supaya seketruno berkreativitas diserahkanlah ke seketruno. Tapi khusus di Banjar saya karena subo sing barang lomba biyen, kan gitu, karena sing barang lomba biyen di Banjar saya memang Banjar ning rombo. Jadi saya potong sedikit. Mar kan sebagai konseptor nih. Ya. Anak-anak muda seketruno itu melibatkan nggak? Harus. Oke. Justru kenapa saya masih jadi konseptor? Karena saya ingin mengajak mereka. Jadi ilmu yang kita udah pupuk sekian lama tuh dalam bentuk membentuk tim itu, sekarang lah kita terjemahkan. Pangsing yeling nol ben ngeraba-raba. Jadi satu Bang. Betul. Jadi sekarang ini udah generasi keberapa ya? Mulai saya, habis itu ada berikutnya ada di Aryo namanya. Habis di Aryo itu ada di Agas namanya. Habis di Agas itu ada Gusangga, habis itu generasi berikutnya itu ada Diksa, sekarang ini generasi berikutnya yang ke-6 setelah saya nih, generasi nenek anak, dan kita tuh masih tetap bareng-bareng nih. Jadi tugasnya itu mereka yang baru-baru ini mempelajari engken pola nih gitu. Sebuah ada regenerasi berarti ya. Ada. Bangga lah seorang Marmar ya. Artinya sing milu pun raga bukan luang pasti. Tapi untuk berkesenian nih, untuk konseptor masih tetap raga jadi konseptor. Tapi untuk mewujudkan nonton sebetulnya ada orang-orang di belakang panggung banyak. Banyak orang hebat lah di belakangnya ya, seketruno dia. Betul. Pemuda yang sekarang, yang generasi sekarang ini, mereka anak baru semua. Maro mencelap nih. Jadi memang tugas saya agak sedikit berat dan teman-teman. Nah, luwung itu Jun, generasi yang saya bilang tadi. Tadi kan ketua pemudanya tuh. Generasi setelahnya dia itu mereka ini selalu memantau adik-adik. Sing lebang salah. Nih memantau bagian dini keuangan sana ya, Bu. Ajen ya kene. Setidaknya dari satu kerjaan ogoh-ogoh itu kan banyak skup pekerjaannya tuh. Ada nih bisa memanage tim. Gitu. Ada yang ngerti bagaimana caranya nginang tim notono, bang tetap disiplin, bang tetap solid. Ada nih jago masalah persiapan pekerjaan itu gitu. Ada belajar segala macam. Banyak yang dilatih di sana. Seksi konsumsi. Bak jantung, sampai kerohaniannya pun ada gitu. Jadi semuanya dilatih mereka karena ini di ogoh-ogoh nih lah latihannya. Nanti kehidupan nyata mereka akan begitulah mereka bergerak gitu loh. Alah ilmu tuh. Klien gede bisa mengganti mani. Itu benar begitu. Marmar lu udah di Kliana? Saya Subawa Purna Bakti saya tahun berapa lalu. tahun? 4 tahun. Lama juga ya? Lama. Jadi waktu kita ngopling Malunando yang sedang jadi klien. Sedang jadi klien. 4 tahun tuh berarti tuh. Nonton ngopling saya sama waktu itu dia ngamuk-ngamuk masalah Covid. Habis nonton ini kalian nonton lagi ngopling ya, ini ngopling kedua yang ada. Nah, ngomong-ngomong nih, Liu nak mentakon beli takonnya yang ngopling beli Marmar takonnya nah, berapa habis ki
Ainir Nur. Ainir Nur. Belum direkap sih. Nah, perkiraan mungkin di bawah 40 juta sih. Di bawah 4. Ya. Itu termasuk murah ya dengan hasil karya seperti itu ya. Ya, karena kita memang belajar untuk kengken carane bisa menampilkan sesuatu sehingga irit-irit terus sampai nggak mau belanja gitu memastikan. Tapi meminimalis biaya. Pangsing terlalu banyak terbuang. Gitu itu kan. Dananya dari mana? Itu dananya dari kita bikin bazar. Oke. Jadi para donatur tuh beli bazar. Itu dana awal pertama tuh karena kita nol kan pertamanya kan. Dana awal pertama itu kita mulainya lalu Master sekelas Marmar harusnya sebuah sponsor nih masuk. Nah, karena sponsor itu akan muncul belakangan ya. Nah, begitu kita mulai itu kita kan nggak mungkin mempersiapkan sketch segala macam untuk diperlihatkan ke pihak sponsor itu calon sponsor. Kalau saya jadi sponsor, saya perlu ngedeng konsep dan lain sebagainya, saya ikut 100. Nah, tapi sekarang ini memang para sponsor ini sing melihat sketch sih. Dia melihat karena rasa kepercayaan itu sudah tertanam gitu bahwa kami berupaya menampilkan yang terbaik kan gitu. Jadi pihak sponsor itu cuman memang kita agak picky. Terus terang di Gemah tuh agak memilih untuk pihak sponsor tuh. Satu kita tidak melibatkan mohon maaf rokok. Tidak karena kita nawang penikmat ogoh-ogoh tuh sing nak turun gen. Sing nak kelih gen. Ada anak-anak. Itu kita hindari. Alkohol juga. Sampai itu dipikirkan ya. Pikirkan karena tanggung jawabnya sudah besar nih Jun. Sing tanggung jawab di Banjar gen. Tanggung jawabnya pada banyak orang gitu. Telepon masuk tuh telepon. Telepon apa? Sponsor telepon. Sing kan. Aman ya. Aman. Aman. Itu kan enggak masalah. Pokoknya itu dua itu sebisa mungkin kita enggak. Gitu. Mungkin hal-hal lainnya yang lebih aman untuk dilihat semua kalangan itu yang bisa masuk ke kita. Itu terus kita memang tidak menutup buat sponsor-sponsor besar, tapi kita lebih mengutamakan sponsor-sponsor seperti yang UMKM. Jun lihat sponsor di Gemah sekarang ini kan UMKM. Walaupun brandnya gede, tapi dia memang usaha mandirinya orang Bali gitu loh. A sampai Z sudah ini ya, Marmar dan teman-teman di Gemah sudah pikirkan ya. Ya kene gaya cuman atiban cepok seperti Jun bilang tuh. Atiban cepok. Nah, dom aja barang-barang gitu loh. Ini barang-barang ngerumbu gitu. Ini ngelas lain, ngemang lain. Ini ngelah mune, ngemang mune gitu umpamane. Nah, punduh-punduh cukup masih gitu loh. Cukup memenuhi semuanya. Nah, lain kebanggaan mun bogo-bogo luwung, konsepnya luwung megaya jak onyang luwung pekedek pekenyum nekan pun mekenyir lah. Iya, benar. Padahal lelah itu kan betul-betul lelah tuh. Terbayar betul petang deng. Iya, di hari H tuh saya enggak tidur loh. Oh ya? Saya enggak tidur tuh di hari H itu karena ada perasaan was-was. Ya, perhitungan pekerjaan masih sebenarnya pekerjaan tinggal dirakit. Cuman dirakit kan tidak boleh sembarangan. Kan gitu. Karena ogoh-ogohnya knockdown, Jun. Ukurannya besar. Banjar kita cuman segitu ukurannya. Itu nggak bisa ogoh-ogoh utuh keluar tuh nggak bisa. Harus setelah di setup baru di luar dibongkar lagi, disetting lagi. Ada dua langkah. Cerong imah kayu. Memang. Nyaran biar setting di luar lah setting yang rapi nih gitu. Di perempatan kemarin ya. Karena tapi kita kan harus memperhatikan ketahanan raga fisik nih. Kita dan tim tuh sudah lelah. Otomatis sudah lemot nih. Kelemotan inilah nanti akan jadi kendala kalau kita tidak perhitungkan benar-benar bertawang, berlelah, bertim nih. Nah, disitulah kita hati-hati kerjanya pelan. Sampai uyut mah. Enggak. Oh, kalau emosi pas pengerjaan. Emosi tidak. Mar kan bawa Basang Mar. Emosi tidak. Jadi sing raga kan bawa di Gemah. Karena capek, wajar lah ya. Bekejang lembah bawa Basang. Iya. Nah, bau kenyang. Jadi di Gemah tuh biasa timpal itu opak ya timpal. Contohnya sing baper. Biasa tuh bunyi gini, kleng enak kan Ci. Mulai aja. Man musugi emang cang butuh saya. Itu biasa. Dan bagusnya teman yang dimarahi itu dia merasa sengengken kok. Sing ego yo. Enggak kan sing ada. Sing ada gitu. Anggon bercanda lah. Yang serius nih Jun. Serius. Memang serius sampai baca kertas anggun nagal tapi di samping nih gitu loh. Gitu modalnya. Sing masaud, "Nah, sorry." Gitu kan modalnya. Bawa jalan pun megai luwung gitu. Sampai ngerti lah. Habis itu kita paham bahwa kenapa timpal marah, kenapa timpal ngopak atau
engken tuh kan tidak mau apa yang kita upayakan selama 2 bulan lebih nenek no sia-sia karena raga lemor itu. Ayo sebenarnya itu cara menyemangati cuman ala di banyak raga agak gitu deh. Ya. Untuk yang terbaik lah ya. Ya cuman memang dari dulunya itu biasa. Justru aneh bani galak tuh aneh paling intim aja mereka gitu lah. Ya. Yang pemane lah teman dekat. Yang kan bani ngopak yo. Karena bayu Betawang. Betawang asal begini Bapak pedih nih. Itu modal. Mar, kembali ke yang saya pertanyakan di awal tadi, ini TikToker selebgram ini terlalu menyorot. Nah, ada yang orang nih terlalu menyoroti Kodia beli. Dia anyar liu mesti nih luang. Orang asam liu nih luang. Coba nih ragon di Kodia nih bisa lebih aeng daripada tuh. Menurut Marmar gimana nih? Biar sama rata, artinya seniman di luar Kodia banyak loh yang hebat-hebat. Banyak. Itu balik lagi ya. Balik lagi. Kayaknya loh. Kalau saya Jun terus terang tidak terlalu memikirkan itu. Senang tapi tidak terlalu peduli. Sekalipun ogoh-ogoh saya tidak viral. Tidak masalah. Bukan itu pencapaiannya. Jadi terutama yang seniman ya itu kan netizen ya. Kalau seniman tuh mestinya seniman bukan itu goalnya dia. Nah ini yang perlu para teman-teman seniman ketahui ya. Menurut dari kacamata seorang Marmar Herayukti sendiri, apa sih goalnya jadi seniman ogoh-ogoh? Patuh aja penyanyi modelnya. Patuh. Coba Jun, ribuan Jun biasa ditonton ribuan bahkan ratusan ribu orang manggung. Kepuasan Jun kan bukan tepuk tangannya. Tapi kepuasan Jun, penampilan Raga Mara tuh clear loh. Jangan lo, sound enak lo. Sound enak, beru sing ada, selip sing ada main gitar. Ya, penonton bede. Kan itu kan? Nah, sama. Saya juga begitu. Gitu. Seniman ogoh-ogoh juga begitu. Ya, kalau pas Raga bagus dan tepuk tangan, aplausnya bagus, ya bonus gitu, bonus. Tapi kalau tidak pun tetap Raga, demen aja marah manggung deh Pak, demen saya. Karena saya kan merasakan di panggung cara kengken masih kan. Betul. Nah itulah apa nak tepuk tangan banyak, semua menyoroti kita. Raga nak bertanya-tanya tuh. Dia menyoroti Raga, menyoroti luang apa sing? Marah nak misi Raga pelih marah mengendek gitu. Kan gitu. Nah itu. Jadi sebenarnya tidak perlu itu diributkan nanti pada waktunya. Seorang seniman tuh pokoknya suatu saat ada sesuatu yang berbicara cepok ngai luwung. Dicatat tidak mungkin dilupa. Betul. Walaupun belum viral tapi dicatat tuh. Betul. Besok ngai luwung ben catat ben. Saya perlu nih toleh. Coba Jun. Tepuk tangannya nak Raga tanya Jun gitu. Kan sing kan gitu. Apa ben dibanding-bandingkan ya? Apalagi dibanding-bandingkan. Banyak Raga yang punya kan tidak pernah seperti itu. Di situ diuji ego kita ya. Betul, lama-lama orang, wih ini luwung po, banyaran nu luwung. Wih ini arsitek nih. Tahun ke depan biar ngai luwung. Wah, ini pantas nih juga dilihat nih kayak gitu. Itu yang nanti bentuknya itu memang organik ya. Betul. Jun memperhatikan yang meratiban lah TikTok. Oh ya. Ngelasnya TikTok yang saya ngerti. Tapi Marmar viral di TikTok. Sampai sekarang saya nggak ngerti TikTok tuh engke cara main. Raga Mar ngomong gitu nah. Setiap Raga buka TikTok, ngena ogoh-ogoh Mar. Marke ngena abdi tuh. Fokus kepada beli Marmar. Ini ganteng nih lihat ada ibu-ibu muda terutama adik seniman itu lihat dah. Boseng fokus beda ada karya deh. Nah, itu membuktikan masih juga. Ketika viral loh, berarti kan tidak tentang karya nih kan masih. Ternyata banyak kalangan tuh menggenap tulis benyap. Dia kayak Raga kat tim di samping Raga tuh bisa jangan viral kan gitu. Nah, bisa begitu. Nggak bisa ditebak ya. Nggak bisa ditebak. Itulah dunia sosial media tuh. Tapi padahal harapan Raga sebagai seniman kan karya kita yang disoroti paling pertama kan gitu. Nah cuman begitulah keadaan secara organik tuh terbentuk seperti itu. Nah ada nak demen kenen, ada nak demen ketone gitu, termasuk ada demen jelema nengai nih gitu. Nah macam-macam lah. Men Raga tentang di sosial media tuh nak singidang sing ngai nonton kecuali kita sengaja bikin gimmick kan gitu. Sengaja ngai gimmick ada lain urusannya. Kalau kita memang bentuknya memang organik kan, nak nyatuang gitu ya gitu terima gitu. Begitu aja. Marmar, banyak yang seniman-seniman dan penggemar-penggemar ogoh-ogoh nih kan ada nih nak fans ogoh-ogoh kan. Jak membuaka san ya. Ada. Jak setiap banyak toleh aja ya. Memang. Dari awal tuh
bahan-bahan tuh ada apa ngon mana? Sing pengen bah debu yang ogoh-ogoh. Gemah. Biasa kan ada gini, bah. Ya. We. Kene kita kan sebagai seniman pasti merancang itu kan pada cara nang bangunan. Ada opsi A, ada opsi B nih kan gitu. Pada arsitek gambar gagah, ngeri rancangan tuh ekstrim kah atau apa. Tapi ketika mewujudkan ada benturan-benturan satu terhadap bahan nih kan gitu. Ada nih harus jadi perhitungan. Yang kedua ogoh harus metegan kan gitu. Berarti bobot nih harus diperhitungkan. Mengganggu bahan nih kenean bobot ya kalau nyidang sih negan gitu paman. Oke. Jadi saya selalu menyiapkan kemungkinan terburuk nih. Ini ogoh kan tidak jadi dari awal dari struktur kan gitu. Dia kan mulai dari struktur nih semakin berat, semakin misi kan gitu. Kita hanya bisa memperhitungkan, tapi secara matematika tidak pernah akurat tuh. Tidak pernah akurat atau sudah bobot. Bisa lebih banget ya. Itu baru matematika nih, hitungan berat-berat nih. Tapi fisikanya Bin ada hukum-hukum alam loh. Semakin muncul semakin akan keras. Tekanan beban tuh akan semakin muncul kan gitu. Nah tuh banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan. Jadi yang tuh menyiapkan opsi. Contoh seperti kemarin ini, saya udah bikin kuat strukturnya. Yakin nak menek di dua rogoga sing engken. Tapi saya kan harus mempertimbangkan ketika barang menek ini cara kampit menek. Ini terlalu keras goyang nih. Sing luang ngogogoh raga ben gigalnya nanti. Gitu loh. Aman bah, yakin raga sing bah teman-teman. Adi biar nih jena apa ben nak mau kuat ini sing. Aman bang yang ngontel kene pasti nyah nak ngigol. Walaupun senglung tapi nyah nak ngigol aja. Gabang ya nan. Gabang ya nan. Ijen besek cenik kan untuk menghindari yang ngogel keras kan. Ogoh luang nah, kena luang dan tidak mengganggu estetikanya. Selalu saya mempersiapkan itu. Di H-1 tuh pas ketika nyoba, oke, isin atau seng itu keputusannya. Gitu. Oke. Aman bah. Poinnya di ogoh tuh pang happy makanya. Pang saya ada rasa khawatir. Ngangkat ogoh tapi khawatir gagah tapi khawatir kan masih gitu. Ada lung ini engken dia kalau nela itu masih gitu. Tapi kemarin ogoh gemah ada lelampahnya lah di catur muka. Gimana? Ada satuannya lelampah. Oh enggak, kita nggak ngeluarin lelampan karena lelampan itu sudah di ogoh-ogohnya kan gitu. Cuman kemarin kita berkolaborasi sama beberapa teman-teman. Mungkin nggak asing lagi Naluri Manca. Naluri Manca ketika ngobrol tentang itu pas di Sangmong di coffee shop kita ngobrol abis itu Naluri Manca bilang kita ikut ya berkolaborasi lu main jak satuang ini sekaligus kan ogoh-ogoh nih terus semakin mengeluh kok semakin semang kan selesai engken carane raga menampilkan sesuatu yang menarik tapi jam pang jam selit kan gitu. Nah itu kita rancang tuh sama Naluri Manca pang puas tak mau balik so nontonnya suit gitu dalam pikiran kita gitu. Hasil raga ngayal lah rancangan Naluri Manca mempersembahkan penari ini. Tapi gini, itu bentuk yang tidak pernah kita setup. Man, sing latihan tuh. Naluri Manca teka cepok-cepok kan ogoh-ogoh kene, gending nih kene kaligal deh. Raga sing nawang igal ya kal kengken. Sing musik ladi. Sing engken cara nak di pura ngayah deh Jun. Ianu menyap ngabak kene, ianu kalau makidong nawang sing kan mungkin dia bisa makidong kan natural dari hati tadi. Engkennya dari itu. Begitu drumholik Bali drumholik ada aneh. Drumholik nih anak kumpulan anak cincin nih. Dulu saya pernah kolaborasi sama mereka ya raga nginggal sambil main drum waktu itu di kebun vintage sama di Sandur Festival. Kita main bareng-bareng, mereka masih anak-anak banget waktu itu. Kemarin kaget mereka datang lagi tuh. Agak klik-klik kemarin itu juga kita ikut drumholik itu juga ikut Bali drumholik itu ikut berkolaborasi. Itu sebenarnya ada campaign yang kita mau sampaikan bahwa selama ini kan tentang sound system, syukurnya kemarin nggak ada sound system ya. Jadi teman-teman udah sadar semua bahwa betul. Ini kita harus jaga bersama-sama. Anyway, drumholik ini juga kita berkolaborasi sekaligus campaign bahwa aman sing lah gamelan tadi nganggo tieng. Aman sing ada tieng engkennya nak mau bubu tuh. Pasan kalau nak tang teng. Kaleng ada kaleng pukul, seng ada seng pukul lah. Kemarin tuh kita pakai itu dah drum bekas, kaleng bekas gitu. Tuh bawa campurin jadi jak belah ganjur saling saut ya, saling mencelap gitu. Nah, disitulah
oke ini ternyata berarti musik ini sebenarnya selain tradisional ini ada opsi-opsi lain nih. Ane sing aja nyidang menampili, tapi legendingan nih pesuang lewat kaleng-kaleng ke tepaan Bali dong kejan. Kaleng satu antara kaleng lainnya mencandat cara candatan ceng-ceng gitu mana. Itu mereka tampilkan di situ gitu. Itu harus jadi ya ada banyak orang di singlas sekegong ben kecerdasannya kreatif ben. Diuji lagi ya. Ya flashback ben masa lalu nggak semua Banjar punya gamelan. Gamelan. Sing ada nak ngalah gamelan pidan bedi aja. Hanya Banjar tertentu kan punya gamelan. Jangan saja. Gitu. Nak ngelesah yo gogohnya ada nih ngabeting, ada nih. Jam surya ya terus sepanjang jalan sih gitu. Luwung jadi enggak? Luwung. Nah, coba lihat kemarin sakral aja ngerupuk dengan sakral perjalanan itu sakral aja. Mau dinggah walaupun nih banyak raga menggambal nih, belakang raga yang ada menggambal jeda 10 gogoh para ada munyin gambal, tetap mendinggahan itu loh. Vibe itu benar-benar terbentuk ya. Gogoh gemah ada maksimum jam pesu Neymar. Maksimum sebelum jam 12 harus berpesu apa enggak? Sing kita tuh kan berangkat tetap sandikalo. Tetap sandikalo. Jam 7. Nah, kemarin juga kalau teman-teman lihat viral tuh juga kita lihat di TikTok. Jadi jam 7 tuh kita sempat enggak bisa keluar karena lalu lintas masih ada. Sisa-sisa yang belum habis tuh masih ada. Ogoh-ogoh udah jalan tiba-tiba ada mobil dari arah depan. Mesti negan tuh viral. Wah, tuh benar-benar bayangkan tuh. Yang negan berat, aneh ngaba mobil panik. Nah, pada sing nang mau balik tuh. Sing idang. Yang babasang bawa payu tuh. Raga sing nang mundur, ya sing nang mundur. Yang lah itu yang menang. Kita semua pecalang kita juga sigap. Kita nyidang minggir semua. Nih celapa ada yang. Nah, untungnya kita bilang nggak usah panik, jalan aja pelan-pelan gitu. Jalan pelan-pelan. Ada emosi ya. Yang ada, memang yang ada tuh nada memang tinggi, tapi saya marah. Iya. Nada tinggi kan karena nyinting ngogor berat Jun. Enggak ada gitu. Raga lah mobil tuh buat sunjau raga. Menghadapi kebayang ada anak abu motor. Dia tiba-tiba balik. Kayaknya raga, "Pak, enggak usah panik, Pak. Enggak usah panik." Oh, nggih gitu ya. Anaknya sampai bingung dia. "Bu, enggak usah panik, Bu. Biasa aja, Bu. Memang balik aja pelan-pelan gitu. Kan motor kan masih bisa balik ya. Itu udah kelihatan jadinya. Gemah santun Banjar. Ya, kan gini, kadang-kadang itu bukan salah mereka ya. Ya, bisa dia tidak tahu bahwa jam kesalahan mereka membeli ogah-ogah naik mobil tuh. Itu kan, Pertama berame gitu. Tapi bisa jadi mereka belum pengalaman Jun. Baru pertama kali kan kalau ogah. Atau mungkin nak luar lah. Berarti PR kita adalah butuh membicarakan bahwa mendekati jam 5 sore itu mendingan deh jangan berlalu lintas lagi. Bengepot lagi di jauh gitu loh. Sudah memutuskan di Puputan raga jam 5. Untuk kepolisian juga ya. Stop. Ya, harus disosialisasi itu berarti. Menurut raga gitu. Karena sudah 2 tahun ini masih ada sisa-sisa kendaraan aneh lewat. Tuh menagat kendaraan cenik-cenik mobilnya kelas SUV gitu loh, model mobil-mobil kota gitu. Coba dong lewat truk kengke cara aneh. Habis. Nah, itu kan cara pada sekitar lewat. Kita sebenarnya jam 7 tuh pasti jalan Jun. Pasti jalan. Kalau menurut pemikiran Marmar berdiri jam 12 lebih dah, udah dipesu dah. Marah pesu gogoh. Nah, seharusnya itu diupayakan jangan ya. Kalau yang gidang dah. Ya, karena kan batas raga meresita gogoh tuh. Kan gitu. Itu kan body sandikalo, beperagat itu ya. Satuan itu kan beperagat itu sebenarnya gogoh. Jadi tinggal uyang kan kejap gitu loh. Nah, raga karena desa raga tuh jalurnya masih gitu cukup panjang sih, kita sekitar 2,5 kilo sebetulnya. Sampai 3 kilo lah dari tempat kita yang di perempatan Gemah tuh. Kita ke Hasanuddin, lalu ke Tamrin ke Gajah Mada, balik ke Udayana. Ben balik di perempatan semula. Sing misi ban mah. Sing Matagan doh. Matagan asli Matagan. Gede bayon gemar. Matagan asli tuh. Nah, sebetulnya kemarin itu cukup lancar. Jadi kita berangkat jam 7 lebih karena menghilangkan macet tuh kira-kira jam 7:30 kita baru lolos dari perempatan Suci itu. Jam 10 tuh kita sudah di Tamrin. Dari Tamrin nih cepat ajan karena gogohnya memang tidak terlalu banyak yang lewat sana karena masing-masing desa itu sudah membuat pagelaran sendiri-sendiri gitu loh. Semakin biar tidak mengganggu juga mereka udah nggak terpusat di ini, udah bagus banget kemarin itu sebetulnya. Nah,
Pas belok ke Gajah Mada itu agak berat tuh, dari Tamrin ke Gajah Mada agak berat, tapi masih tergolong lancar. Sekitar setengah jam kita tempuh. Anggap jam 11 tuh Raga sudah di Gajah Mada, sudah di Pura Desa. Berarti pas di Caturmuka nyambung dekat. Nah, di Pura Desa kita jam 11 Subo Mantirta segala macam. Lanjut kita ke timur tuh. Ke timur, disitulah macet. Ternyata banyak ogoh-ogoh dari tempat lain masuk ke ini lagi. Oh, nggak diatur ya? Siapa aja boleh ya? Sudah diatur sebelumnya. Sudah diatur, mungkin robos, teman-teman yang lain robos. Nah itu menyebabkan Raga tuh uling jam 11, akhirnya jam 2 kurang Raga merekat di gini. Padahal jaraknya sekitar 300 meter aja loh. Dekat di Caturmuka. Oh. Oke. Sekian jam kita stuck di situ. Saya sampai live, engke caranya nenek pangkat gitu gitu. Oh. Gitu. Berarti harus lebih diatur lebih rapi tahun depannya. Ya, memang. Tapi saya sih dengan upayanya masyarakat bergabung sama pemerintah mengupayakan pang kondusif, ternyata berhasil gitu. Berhasil. Jauh lebih teratur daripada sebelumnya, jauh banget. Sound systemnya sudah pada sadar sama kejang gitu. Ada nih sing sadar nih. Ya itu kan maksudnya dari persentase. Sing sound systemnya. Apa nih? Yusud negara-negara tuh liujan betul-betul lah kuat. Nah, itulah PR kita masih banyak Plastik tuh. PR kita masih banyak, tapi terselesaikan satu persatu. Iya. Kayak gitu. Saya komentari itu kemarin. Iya. Pangsi pedalam dengan ada petugas kebersihan. Betul. Dalam nah ya. Betul tuh, aneh-aneh sangat karena kene di Banjargemah tuh kan jalur akhir tuh. Semua lewat situ nih, terutama petugas kebersihan. Kita bisa gogoh tuh nu megadang di Banjar kejap. Nu negak di Banjar ngorto-ngorto kan gitu. Ya. Melepas lelah ya timbal-timbal tim tuh. Pas ngorto-ngorto nah mereka para petugas kebersihan, makanya yang ada postingan siapa tuh ya akun apa gitu yang orang, wah mereka ini pahlawan loh, karena yang menyaksikan mereka sampai jam 5:30 tuh nyampak Sajan. menyaksikan. Dan kita di Gemah tuh selalu ngelah kenah gitu loh. Karena kita konsumsi itu dari Pis Basar. Pis Basar coba beli yang konsumsi di Ngurupo. Banyak biasanya kita beli. Mesisa lah. Keliling, bukan mesisa bagian, memang kita sempetin, kita memang siapin paling tidak 2 kresek lah gitu. Nah, kirim ke timpal-timpalan nih di kene petugas kebersihan. Kirim. Saget mereka. Luman makan, mungkin jatah man makannya jam roras, pegawai jam 6. Gitu. Harus makan bien deh. Makan bien di jam belanja Jun, bisa ada dagang gitu loh. Nah, itulah kita bawalah ke teman-teman. Semoga aja itu bermanfaat gitu loh. Engken dia ajang Raga di Gemah itu masih ajangnya di Malimpa gitu. Nah, itu dari tahun ke tahun kita lakukan. Keren dong, dari tahun ke tahun. Karena mereka itu kan kita merasa ini nak pangkene sing itu bukan bentuk protes, bukan. Tapi Raga ngelah ya rasa nak tuyul. Berarti gestarnya kemarin itu DKP ya. Oh benar. Mereka gestarnya. Benar, mereka itu sing ngidang, mereka sana cuek kan gitu. Raga mungkin bisa kan mandikan sampaden. Kalau mereka kan tugas tuh. Betul. Tugas dan di satu sisi tugas pekerjaan mereka. Satu sisi mereka nak Bali Mas ya. Penjap nak ya kan nyepi Mas ya. Ajan. Itu yang harus kita pikirkan. Nak sing mana? Paling terakhir kan? Ya. Nyampat ben ada ning ngentung aduh. Betul. Ada masih teman-teman yang lain cara li Banjar Wangaya keluar, saya lihat itu postingannya kemarin. Mereka mungkin punya dana lebih, ada sumbangan dari setelah kejadian ogoh-ogohnya terbakar kan itu. Akhirnya mereka dari sisa dana yang mereka punya itu membangun kembali ogoh-ogoh, dan berhasil mereka membangun dari 4 hari. Hebat loh. Bukan cuman itu aja kehebatannya Jun, bukan per harinya aja. Ternyata teman-teman di Banjar-Banjar lain ngerombo tuh, "Mai tulung meno." Wah, itu hebat. Luar biasa. Kan? Luar biasa. Ijang alih gitu, Ben. Aja. Ijang alih gitu, Ben. Banjar-Banjar. Bali kan terjadi gitu. Dan habis itu dana mereka bagiin ke teman-teman yang apa namanya? Atau ada ini petugas kebersihan tuh. Luar biasa. Ya walaupun nilainya mungkin ya Raga kan senama nilainya kuda, tapi kan keinginan itu kemauan itu, niat baiknya itu itu patut diapresiasi, luar biasa tuh menurut Raga. Bin kerasa ya. Coba pada gelahan enak Bali kan benar-benar mai jak barang-barang gitu loh. Luar biasa ya. Raga nepuk hebat nih, Bu. Nih nya nak nyangka dari ogoh-ogoh kan bisa jadi terjadi sesuatu nih kini saja. Gitu. Artinya leluhur Raga di bidang itu apapun yang dibuat pasti untuk kehidupan ya. Betul.
kenal lah leluhur, menurut dia Iya. kenal leluhur nih Hebat. kalau toana gitu. Super genius leluhur raga pidana. Aja pola toana Aja, nyai. aja raga gitu. Ya semua duyur-duyur rame-rame, sepi awai. Itu udah bayangkan nih kenyal tuh man ya. Luar biasa. Ada pesan cerita ling ogogoh lah, ling apa. Man yang merenung ben mana nih. Itu lah kan. Itu bagusnya kan begitu gitu. Ya, raga, kita melewati sampai jani lo nak motret lo. Masih. Luar biasa. Ya. Ini kita ngelewati perempatan Banjargema nih, melihat ogoh-ogohnya Marmar. Luar biasa. Nah, sekarang ini apa yang Marmar sampaikan pada anak-anak muda nih? Artinya kan cara Marmar orang tuh skill tuh, ilmu tuh kan tidak semua orang lo bisa bikin ogoh-ogoh. Nah, orang-orang yang ingin belajar membuat ogoh-ogoh nih, apa yang perlu pertama harus tekun. Ya. Kalau merasa punya bakat harus tekun. Kedua harus harus tulus. Soalnya di Banjar tuh tidak seperti pekerjaan profesional yang dibayar gitu. Manpis, ngayah. mana enak ngayah nih betul-betul ngayah nih. Diselip bedek kuang ayah-ayahan raga nak bisa masih raga kena opak masih gitu loh. Padahal beraga itu yo bisa masih nak ngomong apa tuh gini ada nak ngomong gitu. Nah gitulah di situ kita dilatih. Mental kita dibangun di situ. Nyanan di pekerjaan yang memang profesional pasti mental raga akan berbeda gitu loh. Akan kuat raga. Intinya harus tekun, harus punya integritas gitu. Benar-benar sekalipun sing ada yang memuji, sing ada yang menilai, tetap nggak ini lu. Ya. Itu aja sih sebetulnya. Dan tim tuh penting. Sing hidang tangan kita yang cuma dua nih sekalipun otaknya brilian, tangan dua nih nggak bisa menyelesaikan semuanya gitu. Tim merangkul tim, memanage tim, jadi ngopak ben mandin paling sayang ayo. Itulah. Ini kemesraan ini harus terjadi. Engkenya cara nak menggoda anak tunangan, bin menjajal, bin meglut gitu. Itu yang terjadi di situ. Ada gosip terakhir nih, dengar ogoh-ogoh Marmar tawah 1M. Nah itu tim gosip yang tidak Kenapa ini. nak dikasih? Ya raga ada di Marmar Banjargema, bang. Jadi beli Marmar ada di Poda Bakar, Jepang bayar 2M. Gini, jadi kan nilainya itu nggak bisa diukur dengan uang kadang-kadang ya. Sekalipun ada itu yang menawar gitu, tapi kita kan sudah mempersiapkan ini, sudah merancang ini, terus ini memang betul-betul persembahan ya. Setelah itu dipersembahkan untuk sesuatu yang ini esensi ini ketika kita muncul, habis itu dibakar kan itu yang komit kita dari pertama. Habis itu kalau memang ada yang mengapresiasi, saya bukan meremehkan Jun, tapi kalau memang mengapresiasi itu saya terima kasih sekali. Tapi akan kita persiapkan lebih awal. Saya kan juga nggak mau begini. Ketika ogoh-ogoh ini harus dipajang di mana, saya harus juga mempersiapkan ketika dia dipajang di sana. Ini kan karya saya dan teman-teman nih. Ketika dipajang di sana, saya harus memastikan tempat itu satu aman. Yang kedua, karya yang dibuat dengan rasa ini tidak diremehkan di sana nanti. Secampah nih ngejang, sepanjang umurnya dia eksis, dia dihargai gitu loh. Dia tetap dihargai sebagaimana pada saat dia tuh muncul gitu loh. Sampai akhirnya dia selesai. Kalau belum siap itu mending jangan dulu deh gitu. Umpamanya memang kita akan muncul itu untuk dipajang atau dibeli gitu. Kita udah bicarakan sejak awal. Oke. Berarti masih ada kemungkinan Marmar bekerja sama ya Banjargema. Ya mungkin kan. Nah, tahun sebelumnya lah ngorto malu. Ngorto dulu. Jadi saya bisa mempersiapkan satu bagaimana cara membawanya kan gitu. Cara ngabo nih tono ke tempat nanti dipajang tuh sudah dipikirkan. Dipajang sebelah mananya sudah dipikirkan. Cara perawatannya sudah dipikirkan. Sekalipun itu sudah menjadi milik yang membeli, bagaimanapun juga kan totoana karya kita gitu loh. Karya kita yang pelih kan bedek selip bedek totoana raga nggak tanggung jawab gitu. Itu harus dipikirkan benar-benar. Sing angkanya kita lihat gitu loh. Tapi tahun depan mau aman kan? Sebelum nak berjanji ke Bang Dana sih. Viral pas itu. Maron mengiyakan ya kemarin ya. Tahun depan yang nyemang mana? Kita kan siapapun dan tidak satu yang bicara seperti itu. Welcome aja ya. Welcome aja.
bahkan ada orang secara personal sudah bilang datang gitu loh, dan bukan dari apa namanya, dari pihak orang politik ataupun orang pemerintah, pribadi ini benar-benar pribadi, bukan juga brand gitu. Dan dia pribadi. Sepertinya saya punya dana untuk membantu ini gitu, mewujudkan ini, dan saya mau kok bukan jadi sponsor, jadi orang yang mempunyai gitu. Ada yang begitu gitu. Oh nggih Pak, kita kan belum tahu, itu kan tahun depan. Betul. Itu tahun depan, kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Jadi saya terima kasih sudah dibicarakan sekarang. Apa kene Amar? Sorry Pak, penyiar gemah besuge. Besuge dong sing. Besuge dong sing. Ada dana untuk artinya gini. Ada tidak dana dari luar itu sebetulnya apa namanya, membantu gitu loh. Menurut orang sing membantu play. Menurut orang membantu tidak keseluruhan. Betul. Karena begini, seperti yang saya ceritakan awal tuh, kita mengupayakan mencari dana tuh di awal. Bazar segala macam. Pes basar lah jadi acuan kita, umpamanya keuntungan basar 30 juta. Ya 30 juta itu akan jadi modal awal kita. Mana ada lebihnya nan sponsor masuk, seperti teman-teman yang mendukung, yang dilihat ada di Rijing tuh sponsor kita, sama di postingan sosial medianya. Nah, mereka lah yang akan membantu kita jadi lebih menyempurnakan lagi. Mana ada yang membantu, alangkah baiknya. Betul. Tapi mana ada bantuan untuk Banjar Gemah, mestinya Neleana yang membutuhkan bantu masih gitu loh. Ya gitu. Artinya sing untuk diri sendiri lah. Sing do main gitu loh. Itu hebatnya apa? Mindingnya seorang Marmar sing mementingkan diri sendiri. Nak gaya Mbak. Kan yang membuat ogoh-ogoh tuh jadi bagus tuh sing karena ada ogoh-ogoh Gemah kan. Saja. Ada teman-teman yang lain yang bikin ogoh, seperti cerita tadi ada Wangayu Keluar Nemar terbakar ngerumbu. Itu kan sebuah cerita yang luar biasa. Konden ben di Tampak Siring, ogoh-ogoh hebat, konden di Badung ben, konden di tempat-tempat lain negara memang belum sempat saya lihat. Tapi kayaknya kok subuh hebat makejang gitu loh. Di Beleleng itu, di Kelungkung, di Bangli. Keren gitu loh. Besekan di mana? Itu harus jadi perhatian kita bareng-bareng. Raga tuh bermimpi main-main yang kayak gogo tuh memang bulosakan nggak enak, plak. Indah sekali ya. Jadi nak luar pun boleh. Ini di Bali anak muda nih mulai gagah-gagah nih. Besekan ya kayak gogo. Dan sebut dan pasar lebih luang daripada tempat nelayan. Terus tempat lain mesti orang luangan daripada pasar. Sing ada urut gitu Ben. Sing ada per daerah tuh punya gaya masing-masing. Mereka punya apa namanya, stylenya itu kan terbangun. Nyen bisa ngorang style bangunan bebadungan lebih luang kan Gianyar. Nyen bisa ngorang Gianyar lebih luang kan Negara gitu mana. Nggak ada yang bisa bilang begitu karena masing-masing daerah punya ciri khas yang terbentuk sendiri ya. Terbentuk. Nah, awik-awik nih kan sudah dipatuhin. Betul. Itu ya. Jadi apa aja gelah masing-masing untuk anak kita harus hormati bareng-bareng. Toh juga tujuannya untuk Bali ini kan tidak hanya satu daerah. Bali ini benar-benar bagus karena orang-orangnya itu bisa menghargai satu sama lain. Jangankan sama orang Bali sendiri, ajak orang yang di luar Bali, ajak Keramo Tamiu kan kita bisa menghormati. Contoh IBI kan kita sama apa namanya, umat yang lain hari raya kita berdekatan, kita masih bisa mengatur itu dengan baik gitu loh, saling menghormati. Gitu barang. Idul Fitri ada luar biasa. Bali bisa mikir nonton saja. Hebat. Marmar sukses semuanya Maria. Ya. Sesuai yang Marmar bilang beberapa tahun lalu waktu Covid kan, cara mungkinnya harga ngulah natah. Tuh kita nomin. Kan patut kan ogo-ogo masih. Mungkinnya dana untuk maksimalkan apa aja gelah untuk melebih masih murah. Mungkin ya ada untuk semuanya Maria. Siap. Terima kasih bincang-bincang seperti yang saya harapkan nih. Istilah cara jani ini daging gini sini satu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di Bali, khususnya penggemar ogo-ogo. Jadi menurut Pak Marmar Herayakti ini ya memang ogo-ogo itu ya sesuai dengan apa yang Anda punya gitu. Jangan membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Gaya apa aja ada tuh guys. Mungkin itu semangatnya aja makanya dokin aja. Timpal sedikit aja panjang gitu dah. Ya, betul. Nah, artinya yang ngerti tentang gogo ke Banjar kan. Ya. Ada itu menjadi penyemangat. Ya, tahulah apa yang terjadi nanti di situ gitu. Ya. Terima kasih banyak Marmar ya. Saya salut pada Marmar
yang selalu membuat inspirasi besar sih untuk anak muda di Bali. Teman-teman, terima kasih saksikan malam ini. Saya meklung ngobleng. Nyanan buat saya. Karena hari ini per hari ini Kiai Nirnur akan diperlinau. Iya, akan diperlinau jam 3 sore. Jam 3 sore kita udah kumpul, paling perjalanan ke Setra jam 4, persiapan sedikit, paling jam 6 itu sudah. Bibi ada ngesap mereka mertakon tuh. Saya ngeling ani berbulan-bulan ngai karya tuh dibakar sehari doang. Justru saya menangis kalau karya itu nanti lama-lama jadi pengganggu gitu. Jadi pengganggu, ngentuk-ngentukin jalan segala macam, terus dihujat sama orang gitu loh. Lebih baik dia kembali ling sengado jadi sengado bian. Termasuk tapel nih. Tapelnya untuk yang sekarang ini akan saya keep sebagai kenang-kenangan karena tapel yang ini memang baru pertama kali saya buat tapel yang bentuknya seperti ini. Agak berbeda dengan yang dulu-dulu ya. Ya, ini juga saya bercita-cita, saya ingin memamerkan sebuah situasi ogoh-ogoh. Jadi saya ingin membuat pameran situasi ogoh-ogoh, apa sih yang terjadi di ogoh-ogoh itu, sampai di balik layarnya seperti apa. Salah satunya contohnya kan harus ada cirene. Ken barang nih, tapelnya lah saya simpan. Kenah nyimpan ogoh-ogohnya sih. Bas gede. Workshop saya sendiri nggak kuat menampung tuh. Gitu. Tradisi Bali itu harus terjaga juga ya. Ya ngamuk di jalan-jalannya ya bakal. Ya kan Bali itu kan kembali lagi gitu. Kembali seperti semula dia gitu. Oke. Pak Marwan, sukses semua ya. Dan saya sarankan teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Marmar Radioaktif silakan datang ke Sangmong. Saya datang ke sini tidak nyesal baru boleh mau terus kayak video. Setiap bucu lu, Bang. Blok konseptor dan lah. Abis ini Jun harus makan di sini, cobain makan. Oke, langsung makan siang. Ya, terima kasih Marmar Radioaktif. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tetap di ngobrol keliling bersama Jun Bintang dan Marmar Radioaktif. Pesan saya, tetaplah berbuat kebaikan hingga kejahatan adalah mengikuti Bu. Ngobrol keliling. Sukses semua Marmar.